buat teman-teman juga jangan gengsi lah buat usaha. Walaupun usaha di pinggir jalan, usaha apapun itu Nggak harus perlu. gengsi. Ya nggak perlu. Nggak perlu gengsi sih, karena semua butuh uang. Oh betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kali ini saya bersama teman saya, yaitu coba boleh perkenalin diri dulu. Boleh. Halo, nama aku Ica. Oh, Ica ya. Ya dong. Sekarang apa sih, Cak, kesibukannya? Kesibukannya sama juga kayak Anda ya. Apa tuh? Ya kuliah dong. Nah, Kuliah. Terus juga ada sih bantuin nyokap usaha. apa tuh usahanya? Usahanya kebetulan nyokap itu bikin usaha di jasa laundry. Wah, Gitu. sangat membutuhkan banget ya buat anak-anak muda Banyak yang mager nyuci. banyak Apalagi apa kalau nih? anak kos, Iya, anak kuliah, anak anak kos. kuliah. Terus juga yang kayak apa sih? Yang malas juga Nyuci ya kan? nyuci segitu. Terus kan kuliah nih, terus bantuin nyokap juga usahanya. Terus gimana sih cara bagi waktunya? Kayak kan tugas banyak banget ya kan, tahu sendiri lah ya kuliah. Nggak tahu. Ribet. Gimana sih tuh bagi waktunya? Bagi waktunya ya gimana kita ini aja sih manage waktunya itu kayak gimana kan. Kok kan gua kuliah juga eh, ada waktu liburnya. Iya, Gue juga dibuat ngebantu nyokap juga nggak semuanya nggak 100% nggak ya. 100% bantuin, kayak cuma kayak ngontrolling doang gitu kan. Kebetulan kan nyokap juga ada 2 tempat usaha gitu kan, Iya. satu yang di Bekasi, satunya lagi ada di sini di Jakarta. Jadi nyokap bagian Bekasinya, gue yang bagian sininya yang deket aja. Iya. Gampang ya. Ah, ya gue cuma ngontrolling, terus juga kayak nge-backup data-data itu kan perlu kan, Iya apalagi betul. usaha-usaha gitu kan harus datanya itu Iya perlu betul. di apa namanya, di backup juga biar adalah buktinya gitu kan, ada bukti buat biar tahu pemasukan Pengeluaran ya kan. pengeluarannya kayak Betul. gitu. Terus selain itu, terus capek nggak sih? Apalagi kan kuliah masih di semester awal, itu pertanyaan yang Wah, kalau ditanya capek-capek, apalagi tuh karena apa namanya, karena akhir semester juga kan, udah dicecer sama ini aja kayak tugas gitu kan, betul. tugas yang astagfirullahaladzim banyak banget ya. Nggak kayak setiap hari tuh ada aja tugasnya gitu kan, tapi kan mau gimana pun kan kalau udah dimintain tolong buat megang satu usaha kan kayak kita juga kan harus ini Punya kan, tanggung jawab ya. tanggung jawabnya juga. Jadi tapi yang utama sih kalau gue lebih ke kuliah dulu sih, maksudnya tugas kuliah gue udah kelar gitu kan, baru Bantuin ya kan. baru controlling ke tempat, nah begitu. Terus di tempat usaha itu ada berapa sih pekerjanya? Kebetulan ada, kalau di sini tuh ada tiga pekerja. Di Kalau Jakarta ya? yang di Jakarta, yang di Bekasi itu ada berapa ya, 4, kalau nggak salah sih ada 4 pekerja. Lumayan ya. Lumayan, karena yang di Bekasi itu duluan gitu, Oh. lebih awal. Terus menurut lo nih tanggung jawab terbesar lo untuk ngurusin usaha ini tuh apa sih? Yang berat ya, yang ngadepin customer kali ya. Wah, itu sih. Karena kebetulan mama gue juga usaha, terus kalau disuruh bantuin terus customernya marah-marah tuh, wah Jadi kan kita bingung sendiri gitu iya. kan. Udah gitu kan emosi kita kan anak Namanya muda ya anak kan, muda. tipis tisu dibagi 2. Bener gak Bener, sih? bener, Itu kan bener. tipis banget. Banget. Kayak tanggung jawabnya apa ya, ngontrolling ke apa ya, ke pekerjanya kan. Kadang kan kita dapat pekerja yang agak gimana ya, kayak cuma seminggu nih semangat nih kerjanya, ntar lama-lama kayak nggak, Udah kadang loyo udah yang loyo, nggak masuk gitu kan ya. Maksudnya kita kan juga
eh, kepikiran juga gimana ngurusinnya gitu kan kalau nggak dibantu gitu. Terus kalau misalkan nih ngadepin customer yang maunya buru-buru, padahal 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 tenggatnya masih ini ya. iya, padahal kan dikasih waktunya segini, Ya, tapi dia maunya buru-buru banget. Gimana tuh? biasa tuh kalau yang kayak gitu tuh kayak di akhir tahun baru atau enggak Wah, mau lebaran gak ya sih? yang mau Biasa ya lebaran, kan? benar banget. Yang tuh suka komplain, Mbak, bukannya kapan, namanya bukannya kapan lagi, katanya gitu Mm-mm. kan. Saya mau nyuci, tapi saya butuhnya tanggal sekian. Oh, maaf, kayak ada cekcok di bagian situnya, kayak kita kan juga kepikiran sama pekerjaan kan, nggak mungkin kita maksain juga kan buat mbaknya untuk apa namanya, buat nyuciin gitu kan, buat ngurusin itu barang gitu kan, nggak mungkin. Ya biasanya cekcoknya di situ, apalagi kalau misalnya ada komplain gitu kan, komplain bajunya hilang atau nggak bajunya agak rusak gitu, itu sih yang lebih susah buat ngadepinnya, harus nyokap yang turun. Iya. Ya karena kalau udah ganti-ganti yang rugi itu kan, apalagi kalau misalkan bajunya mahal. Wah, Kan nggak mungkin mbak yang iya. suruh gantiin, Sebagai pemilik kan pemilik harus harus tanggung tanggung jawab jawab ya kan. juga. Berarti tanggung jawabnya besar banget ya kalau usaha tuh. Kayaknya semua usaha begitu deh. Emang Betul, betul. Kalau usaha laundry tuh dominannya tuh kan di jasa cuci pakai ya. Selain terima pakaian tuh apalagi sih, kayak selain misalkan selain pakaian bisa apa di situ di tempat usaha lu? biasa selain pakaian tuh kayak biasa karpet gitu, terus kayak boneka-boneka. Oh bisa ya Iya bisa, ternyata. bisa juga. Terus juga hmm, kayak lu tau gak sih, kayak ada kebetulan tuh di laundry gua yang di sini tuh ada kerjasama sama hotel gitu kan. Oh iya. Nah, jadi biasanya kayak Spray, spray, bantal, bantal, bantal ya, sarung sarung bantal. bantal Heeh. lah. Bantal juga biasa ada Wah, gitu kan. Iya ada, serius? serius, Baru serius. tahu nih. Iya, ada. Semua baru tahu. Baru tahu kalau Ada. bantal dicuci. Ya iyalah, bantal harus dicuci dong, apalagi kan. Emang iya? Ya iyalah, kan kalau di Oh, hotel kan kita nggak tahu, iya ya betul. kan? Walaupun udah disarungin ya kan. Iya. Tapi baru tahu banget nih kalau misalkan bantal tuh bisa di laundry. Bantal juga ada. Jadi, Sepatu ada oh gak? ya ada, sepatu juga Wah, ada. Iya. iya kan zaman sekarang Zaman tuh sekarang kan orang pada ini males kan, gak sih cuci malas cuci sepatu? sendiri, Iya, terus gitu kan. apalagi misalkan sepatunya tuh kayak eh, harganya mahal, terus kalau kena panas kan nggak, apalagi sepatu putih tuh nggak bisa. Kan tergantung ini cara nyuci itu Iya, kayak gimana kan. betul betul. Terus kalau di tempat lu itu sistemnya tuh satuan atau kiloan? Bisa satuan, bisa kiloan. Hitungannya sih kayak gitu. Kalau satu tuh paling kayak ini kemeja gitu kan. Kemeja, terus kalau misalnya apa? Kalau buat sholat apa? Mukena. Yang Oh mukena itu iya. kan buat satuan kan. Itu satuan. Tuh, Kalau nyuci almet bisa nggak? bisa. Satuan gitu? Satuan. Oh bisa. Kenapa helmet tuh kotor? Baru dapet. Oh, baru Nggak mungkin kotor. lama banget dapat. Itu jangan dibahas. Enggak, soalnya gue cepet. Terus tuh bisa berapa kilo sih? Berapa kilo baju dalam satu hari? Satu hari. Ya. Minimal itu ada 50 kilo. Wah, banyak banget. Iya. Nggak keriting itu. Iya. Kan bukan gue. Oh, Mbak-mbaknya. serius 50 Iya, kilo itu banyak sampai banget. 50 kilo. Sedangkan gue di rumah aja tuh kayak cuman sederet baju gitu tuh, hanger gitu tuh. Gue nggak tahu deh kerjainnya kapan. Lu ceritanya curhat ya. Oh iya, itu sekalian pekerjaan rumah. Curhat.
Ya sekitaran segitu lah, minimal 50 kilo. Paling banyak itu ada 100 kilo lebih, 110 lah. Karena di sini baru-baru gitu kan adalah 110 kilo. Sehari itu bisa dapat omset berapa? Sebenarnya ini terlalu ini ya, terlalu. Kebetulan gue yang megang maksudnya pendataan apa segala, Mhm. ya sekitaran satu hari. Mm-mm. Satu hari tuh bisa ada 500 sampai 1 juta Wah, lumayan ya. sehari. Tapi kalau sebulan tinggal dikali Ya udah aja. ya. Boleh dikali kok Purmi. Terus kan eh di di zaman sekarang kan banyak banget ya laundry itu. Oh banyak banget. Nggak cuman kayaknya di setiap jalan tuh ada Ada. berapa tempat. Mhm. Terus kalau kata lo tuh ada gak sih saingannya di deket situ? Wah, kalau saingan mah pasti banyak banyak gitu kan. Setiap usaha kan emang ada saingannya juga kan. Mm-mm. Terus ya gimana caranya kita buat kayak strategi pemasaran itu seperti apa gitu kan. Karena kan juga beda-beda kan. Kayak misalnya dibandingin laundry A, laundry B itu kan beda-beda cara pencuciannya, cara cara ngelayanin customer itu seperti apa itu kan beda-beda juga kan. Jadi kita sendiri itu kayak pintar-pintar aja gitu loh, kayak misalnya naruh harga di sekian berapa, pasti kan orang nyarinya yang paling murah kan. Nah, di situ kita cari pakainya yang dari harga yang kayak misalnya 1 kilo itu bisa 6,5, Ya, 6.500, yang lain bisa ada 7.000, 8.000 ya gitu. betul. Berarti masih masuk di harga anak-anak muda ya kan? Ya, soalnya kan saingan kayak laundry itu banyak banget kan, Banyak, bisa-bisa tuh banyak. kayak dalam 1 kilometer tuh udah ada Iya lagi, nggak betul, sampai satu betul, kilometer kayaknya, betul. 500 meter juga udah ada gitu kan. Banyak banget. Banyak banget saingannya. Karena itu juga usaha yang bisa sampai seterusnya sih ya kan? Iya. Karena Enggak sangat sih, kalau dibutuhkan. seterusnya gue nggak tahu juga bisa seterusnya. Tapi tergantung tergantung pengelolaannya kayak Oh iya gimana betul betul. gitu. Kalau pengelolaannya bagus, kayak efektif, efisien gitu kan, kedepannya juga bagus juga kan. Tuh. Oke, kita udah di penghujung podcast nih. Sebelumnya kasih dong 1-2 kalimat gitu untuk anak muda zaman sekarang yang mau buka usaha, terus mau bantuin usahanya juga, usaha nyokapnya, usaha orang tuanya. Terus kalau ya coba kasih sepatah dua patah kata. Jalanin aja sih, jadiin apa ya, pengalaman. Hmm, Kayak kayak kita juga belajar juga loh. Kita ngurus usaha ini kan kita belajar juga. betul betul. Jadi buat kedepannya kita ada pegangan juga, kita ada pengalamannya juga. Oh, kita pernah ada usaha ini apa aja yang Harus dikelola ya. dikelola itu apa gitu kan. Cara kita mengelola itu apa, benar apa tidak gitu. Itu kan bisa jadi pegangan. Kita juga bisa apa namanya, belajar lagi gitu loh. Kalau misalnya di tahun ini kayaknya kurang ini deh. Kita tahun depan kayak oh harusnya kita bikin lagi konsep yang baru. Oh harus kita hmm, lebih apa ya? Lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus lo nih nggak gengsi ya? Nggak gengsi Gengsi. kan sebagai anak muda ya kan? Biasa kan anak muda cuman kayak aku pengennya udah minta uang aja terus habis itu main gitu. Gengsi sih enggak ya, ngapain? Ya kan? Kan Halal iya. kan Kecuali lumayan buat gue jajan, iya ya betul. kan? Daripada gue minta orang tua gue mulu. Betul. Jangan jadi beban mulu. Walaupun sebenarnya kita masih beban Beban makan. ngabisin beras di rumah. Iya, benar. Bener kan? Ya udah. Kalau kayak gitu makasih banyak ya Ica udah mau nyempetin datang ke sini buat podcast, Sama-sama. buat sharing ke teman-teman. Terus buat teman-teman juga jangan gengsi lah buat usaha.
walaupun usaha di pinggir jalan, usaha apapun itu Nggak harus perlu. gengsi. Ya nggak perlu. Nggak perlu gengsi sih, karena semua butuh uang. Oh Bet- betul, betul sekali, betul sekali. Sekarang kalau cuman buat gaya-gayaan doang, terus uangnya uang Shopee Pay Later. Nunggak. Kasihan. Sekian dari podcast saya. Mungkin nanti ada podcast-podcast selanjutnya kalau benar-benar saya pengen podcast lagi. Ya udah sekian. Terima kasih. Dadah guys.